Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Syiara Maharani dengan NIM 3333240158 dari kelompok 10 tutorial statistika 1. Di sini aku akan ngasih video tutorial gimana sih cara kita menyelesaikan suatu persoalan menggunakan metode distribusi probabilitas diskrit. Nah, sebelumnya di sini aku akan menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan dua software. Yang pertama itu ada Excel dan yang kedua ada RStudio. Di sini aku akan coba menggunakan software yang pertama yaitu Excel. Langsung aja kita masuk ke soalnya. Di sini ada 4 soal, kita baca soal nomor 1 dulu. Di sini ada Eva mengerjakan 10 soal benar atau salah. Nah, jika Eva menjawab secara sembarang, maka peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar. Nah, nomor 1 ini itu termasuk ke dalam probabilitas binomial. Nah, di sini aku udah menyediakan dalam bentuk tabel untuk penyelesaiannya. Kita masuk ke nomor 1 di mana yang udah aku bilang tadi, kalau misalnya nomor 1 ini termasuk dalam binomial karena dia hanya terdapat dua kemungkinan yang terjadi, yaitu benar atau salah, makanya dia termasuk dalam binomial. Kita masukin ke dalam tabel, di sini ada number underscore s, yang dimana ini adalah peluang yang akan kita cari atau peluang yang keberapa yang akan kita cari, karena di sini diketahui bahwa Eva menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar, makanya kita tulis number s di sini itu sama dengan 6. Selanjutnya untuk trials atau percobaan yang dilakukan oleh Eva ini ada berapa kali sih? Nah, di sini Eva mengerjakan 10 soal, berarti di trialsnya di sini itu kita masukin angka 10. Nah, untuk probability-nya, karena di sini hanya terdapat dua kemungkinan, jadi kita pakai 1/2. Nah, karena 1/2 itu sama dengan 0,5, maka kita dapetin nilainya di 0,5. Untuk kumulatifnya, karena di soal itu diketahui 6 soal dengan tepat, berarti dia itu sama dengan 6 soal. Makanya di sini kumulatifnya itu kita pakai kumulatif false. Kalau misalnya di soal diketahui kurang dari atau pokoknya nggak sama dengan, itu pakai kumulatif true. Nah, untuk hasilnya itu kita masuk ke formula. Di sini ada bagian formula, kita masuk ke formula. Terus habis itu ada function library, terus kita pilih insert function. Nah, untuk select kategorinya kita pakai yang statistical. Untuk functionnya kita pakai, karena ini dalam distribusi binomial, berarti untuk functionnya kita pakai binom dis yang ini. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Nah, di sini kita disuruh masukin number s, trials, probability, dan kumulatif. Kita masukin angka yang di dalam tabel tersebut dengan berurutan. Nah, kalau udah dimasukin semua, kita tinggal klik OK. Maka muncul hasilnya adalah sekitar 0,205. Berarti untuk soal nomor 1 itu dikatakan bahwa Eva ini memiliki peluang yang cukup sedikit, karena syarat dia memiliki peluang yang cukup besar itu adalah 0 sampai 1. Apabila angkanya kurang dari 0,5, berarti dia termasuk memiliki peluang yang cukup kecil. Sedangkan kalau misalnya angkanya lebih dari 0,5, maka dia memiliki peluang yang cukup besar. Karena di sini hasilnya 0,2 dan jauh dari angka 0,5, makanya untuk soal nomor 1 kita memperoleh peluang yang cukup kecil. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2. Di sini, menurut teori genetika, persilangan tertentu sejenis marmut akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, dan putih dengan perbandingan 8/4/4. Kita disuruh menghitung peluang bahwa dari 8 keturunan itu terdapat 5 keturunan berwarna merah, 2 keturunan berwarna hitam, dan 1 keturunan berwarna putih. Nah, untuk nomor 2 ini termasuk ke dalam distribusi multinomial. Kenapa? Karena untuk nomor 2 ini terdapat lebih dari 2 kemungkinan, makanya dia termasuk ke dalam distribusi multinomial. Untuk P-nya atau probability-nya, kita masukin yang perbandingan ini 8/4/4. Karena total dari perbandingan ini adalah sama dengan 16, makanya kita bagi masing-masing perbandingan ini dengan jumlah dari perbandingannya, yaitu 8/16, 4/16, dan 4/16. Dan juga kita pakai permisalan untuk si marmut berwarna merah itu P1, marmut berwarna hitam itu P2, dan marmut berwarna putih itu P3. Jadi kita masukin ke dalam kriteria di sini, itu sama dengan 8 dibagi 16. Untuk P2 itu kita masukin 4 dibagi 16
Untuk P3 juga sama, 4 dibagi 16. Nah, selanjutnya di sini ada X, yaitu sama seperti soal sebelumnya. X di sini itu jumlah peluang yang mau kita cari. Di sini kita disuruh menghitung peluang bahwa dari 8 keturunan. Nah, berarti ada total 8 peluang yang mau kita cari dengan 5 berwarna merah. Di sini P1 yang kita tulis 5, 2 turunan berwarna hitam. Berarti di sini P2-nya kita tulis 2, dan untuk 1 turunan berwarna putih. Berarti di sini 1 kita tulis 1. Nah, untuk totalnya kita di sum aja. Kita tarik. Nah, untuk total dari probabilitas itu sebesar 1 dan total dari X itu sebesar 8. Nah, untuk mencari kolom bagian ini, untuk mencari nilai distribusi multinomial, ya kita harus menghitung kolom ini dulu, yaitu rumusnya sama dengan multinom. Nah, untuk ini itu cara cepatnya. Kalau misalnya kalian ribet nih, kalau harus ke formula lagi. Nah, kalian bisa langsung ketik aja distribusi yang mau kalian cari, terus habis itu kalian masukin nilai-nilai yang disuruh dari distribusi tersebut. Contohnya seperti yang di sini aku mencari multinomial, makanya kita di sini ketiknya sama dengan multi. Nah, nanti dia muncul multinomial, terus kita pencet. Nah, kita masukin P1 sampai P3 dan juga X1 sampai X3. Kita tarik aja, terus kita koma, kita tarik lagi, tutup kurung, dan enter. Nah, ini diperoleh hasilnya 168. Untuk P1 pangkat X1, kita juga tinggal dipangkatin aja. Berarti untuk nilai P1-nya kan 0,5. Nah, kita pangkatin si X1, yaitu 5. Dia memperoleh hasil 0,03 sekian. Terus kita tarik aja sampai ke P3 pangkat X3, karena rumusnya sama ya. Nah, untuk hasil akhir dari distribusi multinomial ini kita tinggal kali aja keseluruhan nilai ini. Berarti sama dengan 168 dikali 0,03 dikali 0,06 dikali 0,25. Nah, dia memperoleh hasil sebesar 0,082. Nah, untuk nomor 2 ini itu juga masih termasuk peluang yang cukup kecil karena angkanya itu jauh dari angka 1. Selanjutnya kita akan coba ke soal nomor 3. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Di sini diketahui penyakit ganas ya berpeluang menyerang penduduk sebesar 0,0001, di mana sebuah kota ini berpenduduk sebesar 15.000 orang. Nah, kita disuruh menghitung peluang akan terdapat 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Nah, untuk nomor 3 ini itu termasuk ke dalam distribusi Poisson. Sebelum itu kita di sini masukin nilai X-nya dulu, yaitu sama dengan 3, atau peluang yang mau kita cari itu dia sama dengan 3. Nah, untuk nilai min-nya atau nilai lambda-nya itu adalah hasil kali antara total penduduk dengan peluang yang menyerang penduduk tersebut, yaitu sebesar 0,0001. Berarti di sini kita tulis sama dengan 15.000 kali 0,0001. Enter. Maka memperoleh min-nya sebesar 1,5. Nah, untuk nomor 3 ini kenapa termasuk ke dalam Poisson? Karena nilai min-nya itu lebih besar daripada nilai n-nya, dimana kan tadi n itu 15.000 ya, sedangkan p-nya itu 0,001. Makanya untuk nomor 3 ini termasuk ke dalam distribusi Poisson. Selanjutnya untuk kumulatifnya kita masukin false, dan untuk hasilnya kita masukin function sama dengan Poisson this. Kita masukin nilai yang disuruh di fungsi ini. Berarti ini kita masukin nilai X, nilai min, dan kumulatifnya false. Kita tutup kurung dan di enter. Nah, dia memperoleh hasil akhirnya itu sebesar 0,125, atau kalau dibulatkan itu sebesar 0,126, yang dimana angka ini juga masih jauh dari angka 1. Nah, berarti untuk nomor 3 ini juga termasuk memiliki peluang yang cukup kecil, karena hasil akhir dari distribusinya itu jauh dari angka 1 atau kurang dari 0,5. Selanjutnya kita akan cari nomor 4. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 4. Di sini kita disuruh menghitung peluang bahwa seseorang yang melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapat semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima.
Nah, untuk nomor 4 sendiri, ini termasuk ke dalam distribusi binomial negatif karena kita disuruh memilih salah satu dari dua kemungkinan, yang dimana kemungkinan pertama itu ada semuanya muka dan kemungkinan kedua itu ada semuanya belakang. Berarti dia kita disuruh milih salah satu kemungkinan dari dua kemungkinan tersebut. Nah, untuk X-nya di sini adalah total percobaan, yaitu pada laturan kelima. Berarti di sini X-nya sama dengan 5. Dan sampel yang kita ambil atau number sampelnya itu untuk kedua kalinya. Berarti di sini kita masukin 2. Nah, untuk nilai F-nya itu adalah yang 3 uang logam ini. Berarti kita masukin F-nya itu 3. Dan untuk probability-nya itu kita masukin 1 dibagi 4. Nah, probability ini diperoleh dari sama dengan kejadian sukses dibagi dengan total kejadiannya. Yang dimana total kejadiannya di sini ada 8 atau 2/3 itu kan sama dengan 8 ya. Berarti untuk kejadian suksesnya di sini cuma ada 2. Disuruhnya 2, berarti 2/8. Nah, 2/8 itu sama dengan 1/4, makanya di sini kita nulis 1/4, hasilnya 0,25. Nah, untuk kumulatifnya ini kita tulis false. Nah, untuk hasilnya ini kita pakai sama dengan binom negatif binom dis. Terus kita tinggal masukin angka berapa aja yang disuruh di sini. Yang pertama itu ada nilai F-nya, terus ada nilai S-nya, ada probability, dan ada kumulatif. Enter. Nah, dia memperoleh hasilnya itu sebesar 0,1055. Di mana untuk nomor 4 ini itu juga masih jauh dari angka 1. Berarti untuk nomor 4 ini itu juga termasuk memiliki peluang yang cukup kecil. Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan software yang kedua, yaitu RStudio, untuk mencari nilai-nilai ini menggunakan metode distribusi probabilitas discrete. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan software RStudio. Di sini aku udah nulis sintaks-sintaksnya. Yang pertama, kita install package dan install library dulu. Setelah install package dan juga install library, selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang pertama, yaitu distribusi binomial. Di sini parameter n-nya itu sama dengan 10, di mana n itu adalah total effort mengerjakan soal, dan p-nya itu 0,5 adalah peluang kejadian sukses, yaitu adalah 1/2 atau sama dengan 0,5, sedangkan x-nya itu sama dengan 6 atau jumlah sukses yang diharapkan. Di sini ada parameter yang x, n, dan p, yang dimana ini adalah peluang dari distribusi binomial. Kita coba print atau kita coba running hasilnya. Hasilnya adalah 0,205. Selanjutnya kita akan masuk ke distribusi Poisson. Di sini aku juga udah nulis angka-angka yang diketahuinya. Di sini ada parameter lambda, yang dimana lambda ini adalah hasil perkalian antara probabilitas dengan jumlah penduduk, atau 15.000 dikali 0,0001. Hasilnya 1,5, dengan X-nya atau jumlah penduduk yang ingin dicari peluangnya itu sebesar 3. Dan parameternya di sini ada X dan lambda. Kita coba running. Hasilnya adalah sebesar 0,1255. Selanjutnya kita masuk ke binomial negatif. Di sini parameternya itu ada K, yang dimana K adalah target jumlah sukses untuk kedua kalinya. Di sini ada 2, ada sama dengan 2, dan juga X itu adalah total semua percobaan atau sama dengan 5, dan untuk P-nya itu peluang kejadian sukses itu sama dengan 0,25. Sedangkan untuk parameternya sendiri itu di sini X dikurangin K, dan juga ada nilai K dan nilai P. Di sini kita running. Nah, memperoleh hasilnya 0,1054, atau kalau dibulatkan itu sebesar 0,1055.
Selanjutnya, distribusi multinomial. Di sini ada X-nya, yaitu X adalah jumlah keberhasilan dari setiap kategori. Itu sama dengan 5, 2, dan 1. Untuk size-nya atau total percobaan yang dilakukan itu sebesar 8 percobaan, dan untuk P-nya atau probabilitas keberhasilan untuk setiap kategori 0,5, 0,25, dan 0,25. Sedangkan untuk parameternya di sini ada X, size, dan P. Di sini kita running, maka memperoleh hasilnya itu sebesar 0,0820. Kita coba samain dengan Excel. Oke, selanjutnya kita coba bandingkan hasil perhitungan menggunakan RStudio dengan Excel. Yang pertama di sini ada distribusi binomial. Di RStudio itu distribusi binomialnya sama dengan 0,20507, atau kalau di Excel itu dibulatkan jadi 0,2051. Sedangkan untuk distribusi Poisson di RStudio itu sebesar 0,1255. Di Excel-nya itu sebesar 0,1255. Untuk distribusi binomial negatif itu sebesar 0,1054. Di sini dibulatkan jadi 0,1055, dan untuk distribusi multinomial itu sebesar 0,0820. Excel juga sama dengan 0,0820. Mungkin itu aja video tutorial yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.